Shalom. Apa kabar anak-anak? Saya percaya hari ini semuanya diberkati dan sudah siap untuk mengikuti sekolah minggu online. Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat. Saat ini Bu Atin, kita mau menyanyikan lagu, kita memuji nama Tuhan dan bersuka cita. Kita mau menyanyikan lagu Bila Ku Ingat Cinta Tuhan. Bila aku ingat cinta Tuhanku. 2 kali ya. Anak-anak, sebelum kita melanjutkan pujian kita hari ini, yuk kita mau berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sangat baik kepada kami. Terima kasih untuk kesehatan yang Kau berikan kepada kami saat ini. Saat ini Tuhan, kami telah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami memuji Tuhan dengan penuh sukacita dan penuh dengan semangat. Hadirlah di sini ya Tuhan, tolong kami supaya kami senantiasa selalu bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Bu Ruli, Ya Bu Atin, apakah Bu Ruli dalam keadaan sekarang ini merasa takut? ya dengan keadaan kita seperti ini wajar dong kalau kita merasa takut ya. Takut keluar, Betul, takut ketularan, iya. takut. Ya banyak sekali ketakutan, mungkin kita punya masalah, kita juga takut. Tetapi kita punya Tuhan yang luar biasa ya. Ya, Karena itu apa? kita harus terus dekat sama Tuhan Bu, karena Dekat sama dengan Tuhan. dekat dengan Tuhan kita jadi tenang hati kita. Kalau aku melarikan diri, Kita khawatir lagi Bu. berarti kita harus terus dekat sama Tuhan Iya. dalam keadaan apapun. Benar Berarti sekali. kita harus tetap berserah pada Tuhan karena Dia menjadi gunung batu dan kekuatan kita. Kita mau puji Tuhan anak-anak semuanya. Kita mau puji Tuhan hanya dekat Allah saja. 2 kali ya. Hanya Dia
juga pasti sudah siap ya mendengarkan firman Tuhan. Ya, pasti siap juga dengan Alkitab yang terbuka, ya juga lewat HP yang bisa dibaca, boleh ya? Boleh. Nah, anak-anak, kenapa kita harus selalu ditaburi dengan firman-Nya supaya kehidupan kita semakin kuat dan akhirnya bertumbuh dan menghasilkan buah. Yuk, kita mau sama-sama sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita pujikan tabur firman-Mu padaku. Shalom, selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Bu Yuli. Ya, tadi anak-anak sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, sekarang waktunya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini. Terima kasih karena Engkau memberi kesempatan kembali kepada kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau mengurapi kami, Engkau membuka telinga dan hati kami, sehingga kami boleh menerima firman-Mu dan tertanam di dalam hati kami. Berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Engkau urapi lidah dan mulut hamba. Biarlah apa yang hamba katakan semuanya adalah dari Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu siap untuk menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Anak-anak, coba bayangkan kalau tidak ada air. Kira-kira bagaimana ya? Yuk kita lihat apa kata teman-teman kita jika tidak ada air. Kalau tidak ada air, aku tidak bisa mandi dan minum. Kalau tidak ada air, tidak bisa minum, tidak bisa mandi. Kalau tidak ada air, aku tidak bisa mandi dan minum. Kalau tidak ada air, kita tak bisa mandi, tidak bisa mencuci. Anak-anak, betul apa yang dikatakan oleh teman-teman kita tadi. Kalau tidak ada air, wah, hidup kita jadi susah, repot tentunya ya. Tidak bisa minum, tidak bisa memasak, tidak bisa mencuci, tidak bisa menyiram tanaman. Nanti tanaman-tanaman bisa mati. Wah, pokoknya repot ya kalau tidak ada air. Nah, anak-anak, pada zaman dulu pernah loh ada bencana kekeringan. Bangsa Israel pernah mengalami bencana kekeringan karena tidak ada hujan selama bertahun-tahun. Yuk kita lihat ceritanya. Anak-anak, tema firman Tuhan kita kali ini adalah pengharapan di tengah bencana yang diambil dari 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6. Raja Ahab adalah raja ke-8 kerajaan Israel. Ia menggantikan ayahnya, Omri,
dan ia menikah dengan Isabel, putri Etbal, raja orang Sidon. Raja Ahab sangat dipengaruhi dan dikuasai oleh Isabel istrinya. Raja Ahab ikut menyembah dewa Baal. Bahkan Raja Ahab mendirikan patung dan kuil bagi Baal, lalu mengajak umat Israel untuk sujud menyembahnya. Hal ini membuat Tuhan marah, maka Tuhan memanggil Nabi Elia. Tuhan berkata kepada Nabi Elia, "Elia, pergilah kepada Raja Ahab, katakan bahwa hujan dan embun tidak akan turun di kerajaan Israel selama bertahun-tahun." Nabi Elia lalu berpikir sejenak, jika tidak ada hujan, maka akan terjadi kekeringan. Manusia, hewan, dan tanaman akan mengalami penderitaan. Mereka membutuhkan air untuk hidup. Aku pasti akan mengalami kekeringan ini juga, kata Nabi Elia dalam hati. Meski begitu, Nabi Elia taat pada perintah Tuhan. Dia yakin Tuhan akan memeliharanya. Tanpa ragu-ragu, dia pergi ke istana Raja Ahab. Dia menyampaikan firman Tuhan yang datang kepadanya. Bagaimana tanggapan Raja Ahab? Ternyata Raja Ahab tetap mengeraskan hati. Dia tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan Nabi Elia, dan dia tetap menyembah dewa Baal. Ini artinya seluruh kerajaan Israel akan mengalami kekeringan. Akhirnya bencana kekeringan itu pun terjadi di seluruh wilayah Israel. Lalu Tuhan berfirman kepada Nabi Elia, "Elia, pergilah ke Sungai Kerit." "Di manakah itu Tuhan?" tanya Nabi Elia. "Letaknya ada di sebelah timur Sungai Yordan." Nabi Elia pun mentaati perintah Tuhan. Dia berjalan ke arah timur, kira-kira sejauh 60 km. Dia menyeberangi Sungai Yordan, kemudian menginap di pinggir Sungai Kerit. Ternyata air Sungai Kerit belum kering seperti sungai-sungai lainnya. Masih ada sisa-sisa sedikit, sehingga Nabi Elia bisa minum dari air sungai itu. Lalu bagaimana dengan makanannya? Wah, ternyata Tuhan itu sungguh baik. Dia menyediakan makanan bagi Nabi Elia dengan cara yang ajaib. Setiap pagi dan sore, burung-burung gagak membawa roti serta daging kepada Nabi Elia untuk dimakan. Kalau haus, Nabi Elia bisa minum dari air Sungai Kerit itu. Nah, anak-anak, sudah lihat ceritanya kan? Bagaimana dengan Nabi Elia? Tuhan tetap menolong dan memelihara Nabi Elia dengan cara yang ajaib, dengan cara yang tidak terduga. Kenapa? Karena Nabi Elia selalu taat kepada Tuhan. Anak-anak, di saat anak-anak mengalami kesulitan, teruslah berharap dan berdoa kepada Tuhan. Misalnya, kalau anak-anak sakit, Tuhan sanggup menolong anak-anak. Bisa melalui dokter, melalui suster, obat-obatan yang diminum, dan juga melalui orang tua yang merawat anak-anak. Apalagi sekarang ini kita sedang mengalami pandemi COVID-19. Nah, kita harus terus berharap dan berdoa kepada Tuhan. Dan juga tetap mematuhi protokol kesehatan. Kita harus rajin memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, tetap menjaga jarak, dan tidak bepergian kalau tidak ada yang penting untuk kita lakukan di luar rumah. Nah, anak-anak, demikian tadi firman Tuhan untuk kita hari ini. Ingat anak-anak, Tuhan sanggup menolong kita dalam situasi apapun, termasuk saat menghadapi bencana. Maka tetaplah berharap dan berdoa kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menolong kita pada waktu dan cara yang tepat. Anak-anak, demikian tadi firman Tuhan bagi kita hari ini. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini di mana kami boleh menerima berkat firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh tertanam di dalam hati kami, menjadi rema di dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami anak-anak-Mu Tuhan senantiasa berharap hanya kepada Engkau dan hanya mengandalkan Engkau dalam setiap situasi yang kami hadapi saat ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Haleluya, amin. Nah, anak-anak, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Bu Atin juga sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Di mana hari ini Tuhan mengajarkan kepada kita melalui Nabi Elia. Nabi Elia tidak perlu khawatir lagi, Bu. Tidak perlu takut lagi, Bu. Karena Tuhan sudah mencukupi semuanya. Tuhan Sudah memeliharanya. Betul, Dengan luar biasa ya. Iya, benar, Bu. Bahkan di saat badai topan dunia itu, Tuhan tetap memberikan perlindungan. Amin. Demikian juga dengan kita. Kita harus tetap yakin bahwa di badai topan dunia Tuhan menjadi perlindungan kita semuanya. Kita memuji Tuhan, kita sambut firman-Nya dengan bersama-sama. Di badai topan dunia Tuhanlah perlindungan kita. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Mendaki goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat terlindung yang teduh. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Mendaki goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teduh. Saatnya aktivitas. Kita hari ini mau membuat origami burung gagak. Nanti video tutorial di-share di grup WA Komisi Anak GKI Pahlawan ya. Selamat beraktivitas. Anak-anak, sekarang kita mau mendoakan teman-teman kita yang berulang tahun. Yuk, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Saat ini kami mengucap syukur atas berkat yang Engkau curahkan bagi anak-anak kami yang berulang tahun, yaitu Adel, Tian, dan Adelin. Biarlah di usia mereka yang semakin bertambah, anak-anak kami ini semakin takut akan Tuhan dan senantiasa mengandalkan Tuhan di seumur hidup mereka. Berkati juga sekolah dan keluarga mereka. Terima kasih Tuhan, ini doa syukur kami yang hanya kami naikkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Anak-anak, saatnya kita akan bersama berdoa syafaat. Mari kita ambil sikap doa, kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur, berterima kasih untuk sekolah minggu hari ini. Kami bersyukur jikalau kami boleh tetap beribadah walaupun online. Tuhan, kami mengucap syukur buat setiap perbuatan yang Allah lakukan kepada setiap kami, sehingga kami semuanya boleh disegarkan, boleh dijaga iman kami untuk terus percaya kepada Tuhan Yesus. Bapa, secara khusus kami berdoa bagi anak-anak kami yang ada di rumah. Biarlah Tuhan terus memelihara mereka beserta keluarganya. Tuhan mencukupkan setiap kebutuhan di dalam kehidupannya. Biarlah Tuhan yang terus memeliharakan kedua orang tua, bahkan sanak saudara mereka dengan sukacita yang daripada Tuhan. Saat ini secara khusus kami berdoa bagi keadaan yang saat ini ada Tuhan. Banyak sekali kami
saudara-saudara kami yang sakit, banyak sekali saudara-saudara kami yang merasa khawatir, kami tetap mengandalkan Tuhan karena Tuhan menjadi sumber kekuatan kami. Di saat goncangan badai yang ada di dunia ini, Tuhan, kami terus biarlah belajar terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Kami mengucap syukur buat firman yang hari ini sudah kami dengarkan, dan biarlah Tuhan terus menanamkan di dalam hati anak-anak-Mu, biarlah anak-anak-Mu terus mengasihi Tuhan, terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Tuhan, kami berdoa bagi gereja kami, biarlah Tuhan berkati, Tuhan memeliharakan gereja kami agar iman kami tetap terpelihara. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang terus memimpin kami, tolong kami di dalam masa liburan ini, biarlah anak-anak kami tetap mengingat kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya dan terus mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa, kami mau sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,